Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya sahabat UMKM? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, ketika bepergian jangan lupa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak atau minimal jangan sampai berkerumun ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari virus corona, dan sekarang sedang diuji terkena virus corona. Mudah-mudahan segera disembuhkan, pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa, amin. Oke, di video kali ini saya akan membantu menginformasikan terkait dengan UMKM. Namun sebelumnya, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi pendaftaran UMKM itu berakhir kemarin tanggal 30 November ya. Jadi sekarang sudah tidak bisa mendaftar lagi, namun kabarnya akan diperpanjang, mudah-mudahan ya. Nah, perlu dicermati di sini. Nah, gimana sih cara mengecek apakah saya dapat atau tidak, kemudian persyaratannya apa saja, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Saya mereview berita ini dari Tribun Bisnis. Oke, begini. Ya, saya mereview berita dari Tribun Bisnis dengan judul alasan tidak mendapatkan BLT UMKM 2,4 juta dan cara mengecek dapat bantuan atau tidak. Kita simak beritanya. Ya, di sini dirilis hari Selasa 1 Desember 2020. Ya. Untuk memastikan bantuan UMKM 2,4 juta cair atau tidak dapat dicek secara online melalui link ya efom.bri.co.id/bpum. Nah, ini sudah saya yakin bagi para pendaftar itu sudah tahu link ini ya. Jadi silahkan bisa dicek di link efom.bri.co.id/bpum. Kemudian seluruh penerima BLT UMKM yang dananya akan disalurkan lewat BRI dapat mengeceknya melalui link tersebut ya. Kemudian BRI juga akan mengirimkan pemberitahuan melalui SMS ke nomor pelaku UMKM yang berhak mendapatkan BLT. Nah, meski demikian, tidak semua pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mendapatkan BLT tersebut. Oke. Nah, alasan tidak mendapatkan BLT UMKM 2,4 juta. Nah, di sini ada alasannya. Ini Kepala Bidang Lembaga Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Nurul Rahman ini mengatakan bantuan tersebut memang hanya diperuntukkan bagi para UMKM yang belum pernah mengajukan pinjaman apapun di bank. Ya, sebagaimana diwartakan kompas.com yaitu pada hari Kamis itu tanggal 17 bulan 9 2020 ya. Jadi bantuan presiden untuk mikro yang 2,4 juta itu mungkin masih banyak yang belum tahu kenapa susah untuk mendapatkannya. Ya, sebenarnya tidak susah ya. Jadi bantuan-bantuan usaha mikro memang diperuntukkan bagi mereka yang memang belum ada akses ke bank. Jadi belum pernah pinjam dan sebagainya ya. Jadi memang murni UMKM yang belum pernah pinjam ke bank sama sekali. Oke. Ia memastikan pelaku UMKM yang telah mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR ke bank tidak mendapatkan banpres produktif ya, seperti dijelaskan tadi di atas seperti itu. Nah, jadi ini benar-benar bagi UKM yang memang selama ini tidak bisa melakukan aksesibilitasnya ke perbankan. Itu kami lakukan bantuannya melalui BPUM, yaitu bantuan presiden untuk usaha mikro. Ya, sudah jelas ya. Jadi kalau yang pernah meminjam atau sedang meminjam itu tidak bisa mendapatkan bantuan UMKM ini yang besarnya 2,4 juta. Nah, pelaku UMKM yang sesuai syarat dan kriteria akan mendapatkan BLT sebesar 2,4 juta. Penerima banpres produktif untuk usaha mikro akan diinformasikan melalui pesan singkat SMS oleh bank penyalur. Setelah menerima pesan singkat SMS, penerima banpres produktif untuk usaha mikro harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan.
agar dapat segera mencairkan dana. Nah, di sini cara cek dapat bantuan atau tidaknya ya. Jadi silakan bagi penerima yang dananya disalurkan lewat BRI bisa dicek secara online di efom.bri.co.id/BPUM. Oke. Walaupun ya ada juga yang tidak terdaftar atau ketika ngecek di efom.bri.co.id tidak ada namanya, namun dapat bantuan UMKM itu juga ada. Jadi ketika ngecek kok belum ada atau tidak ada ya, tidak muncul namanya, tidak keluar, itu jangan berkecil hati dulu ya. Bisa saja nanti tetap bisa mendapatkan bantuan UMKM itu ya, karena ada ya pengalaman banyak yang seperti itu ya, hanya misalkan lewat SMS saja ya, ketika di SMS itu ada ya, kemudian dicek di efom BRI itu tidak ada, itu juga seperti itu ada ya. Jadi jangan berkecil hati dulu ya, ketika ngecek di efom.bri.co.id itu tidak ada, itu masih ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan bantuan UMKM. Nah, adapun cara pengecekan dapat bantuan UMKM atau tidak, jadi seperti ini ya. Silahkan masuk ke efom.bri.co.id/BPUM, kemudian silahkan masukkan nomor KTP dan kode verifikasinya, kemudian lalu klik proses inquiry. Nah, tampilannya ini seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian sekarang cara mencairkan banpres di BRI. Yes, jadi setelah menerima pesan singkat ya atau notifikasi, penerima banpres produktif untuk usaha mikro harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan agar dapat segera mencairkan dananya. Kemudian pihak bank penyalur Bank Rakyat Indonesia menjelaskan bagi yang tercatat sebagai menerima BPUM maka dapat langsung datang ke kantor BRI terdekat. Nah, oke, jadi seperti itu ya penjelasannya. Jadi apabila orang tersebut tercatat mendapatkan BPUM maka dapat segera langsung mendatangi kantor BRI terdekat. Sedangkan untuk pencairan dana BPUM dapat dilakukan selama nasabah telah melengkapi dokumen, surat pernyataan dan kuasa penerima dana BPUM serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Oke, itu dijelaskan ya oleh Corporate Secretary BRI. Jadi seperti itu. Kemudian dokumen persyaratan untuk pencairan apa saja sih? Ya, di sini ada buku tabungan, kemudian kartu ATM dan identitas diri seperti KTP. Kemudian penerima BPUM juga harus melengkapi dokumen terdiri dari surat pernyataan, ya surat pernyataan tanggung jawab ya, dan atau kuasa penerima dana BPUM. Ya, di situ nanti jangan lupa membawa materai 6.000 ya. Kemudian dikutip dari indonesia.co.id, bagi usaha mikro dan kecil yang belum memiliki rekening akan dibuatkan di cabang bank tempat pencairan bantuan. Ya, jadi kalau yang belum punya rekening nanti akan dibuatkan ya. Kemudian tidak ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap banpres produktif karena bantuan ini merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Oke ya, jadi bantuan ini adalah dana hibah dan hanya sekali mendapatkan ya. Kemudian penerima tidak dipungut biaya sepeser pun dalam penyaluran banpres produktif untuk usaha mikro. Nah, di sini ya cara dan syarat dapat BLT UMKM 2,4 juta ya. Di sini dikutip dari www.depkop.go.id ya. Berikut cara dan syarat mendapatkan BLT UMKM 2,4 juta ya. Bantuan ini diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah 2,4 juta untuk pelaku UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, di sini pengusul banpres produktif usaha mikro yakni dinas yang membidangi koperasi dan UKM, kemudian koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum seperti kayak Mekar ya, kemudian kementerian atau lembaga, kemudian perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Kemudian syarat penerima ya, di sini untuk BLT UMKM 2,4 juta hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, itu jelas. Kemudian mempunyai NIK ya, memiliki usaha ya kecil, bukan ASN, TNI, Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD ya. Kemudian memiliki KTP ya dan domisili usaha.
Oke, seperti itu ya, silakan bisa dicermati. Nah, di sini informasi penting juga, ini rencananya ya, bantuan UMKM ini akan diperpanjang ya sampai tahun depan ini, walaupun masih dalam pengusulan ya dari kementerian. Mudah-mudahan nanti bisa diperpanjang lagi. Artinya ketika diperpanjang, nanti yang belum mendaftar atau belum mendapatkan bantuan ini mempunyai kesempatan untuk dapat mendapatkannya. Oke, seperti itu. Silahkan bisa dibaca. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan bantuan UMKM. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya, bisa berguna bantuannya ya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.